Simpang siur lagi penetapan Hari Raya Idul Adha di Indonesia. Kalau yang sebelumnya Idul Fitri kan juga simpang siur itu. Dari sekian banyak matlak, dari sekian banyak orang yang sengaja nginceng hilal, nggak ada yang lihat, tiba-tiba ada satu orang ngelihat, lebaran dah. Sekarang begitu lagi. Semua tempat nggak ada, bahkan bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara tetangga kita yang satu area gitu, seperti Malaysia, Brunei, itu nggak ngelihat hilalnya. Tapi kita ada lagi satu orang yang melihat. Sehingga menjadi hari rayanya tanggal 6 Juni. Kalau di negara sebelah kan tanggal 7 Juni. Karena mereka nggak ngelihat hilal. Lalu Kemenak itu memutuskan bahwa, saya bicara ini secara general ya, memutuskan bahwasanya, ya sudah benar hari ini hari rayanya. Sebagaimana kemarin juga. Tanggal 1 Idul Fitrinya itu yang benar. Kenapa? Karena ada sudah yang melihat satu gitu. Sekarang juga ada yang melihat lagi satu gitu. Ini kita presisikan dulu, kita mau pakai hisab atau pakai hilal? Kalau pakai hilal, satu orang melihat itu tidak diterima kecuali untuk menetapkan 1 Ramadan. Ingat, kita baca di Majmu, selain 1 Ramadan, maka minimal 2 orang saksi. Artinya harus 2 orang yang lihat. Kalau 1 berarti belum. Itu sudah dibahas di mana-mana ya, saya bahasakan sederhana saja. Artinya kita baca di Majmu, sudah dibahas oleh Ati Garut yang diambil dari tanggapan dari pesantren Sarang itu. Yang boleh 1 saksi itu hanya untuk 1 Ramadan. Selain dari 1 Ramadan, harus 2 saksi. Bagaimana kalau hari raya 1 saksi? Ya tidak boleh. Karena bukan awal Ramadan, itu awal Syawal. Bagaimana kalau Idul Adha ini 1 saksi? Tidak boleh juga. Karena ini bukan awal puasa. Ini mau bilang, mau menetapkan tanggal Idul Adha. Yang memang ditetapkan kan tanggal 1-nya tuh. Artinya 1 Idul Adha, 1 bulan Dzulhijjah itu tanggal 1-nya itu tidak boleh 1 saksi, harus 2. Lalu pakai dasar apa? Ada pakai dasar dari hasiahnya Tufah. Bukan sarahnya ya. Kalau sarahnya itu berarti kan Tufahnya. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini hasiahnya. Di bawahnya lagi. Lapis 3. Ya, Ibnu Qasim kalau tidak salah. Di situ dijelaskan kalau sudah secara pasti pada hari itu muncul bulan atau hilal, maka sudah boleh diamalkan walaupun tidak terlihat. Ini kan arah-arahnya kepada hisab, hitungan toh. Sudah jauh jalurnya dengan kita bicara ru'yah bin nadhar, ru'yah basyari ya. Ru'yah bahasanya itu bil mubasyarah ya, melihat secara langsung, sudah lain jalur. Semua orang yang menghitung, semua orang yang pakai hisab, ya dia memastikan hari itu ada hilal. Kan dihitung gitu. Nah, lalu itu dibantah ya. Itu posisinya adalah ucapan dari pemberi hasiahnya Ibnu Hajar. Berbeda dengan ucapan Ibnu Hajarnya. Bahkan berbeda dengan Syarhul Muhadzabnya Imam Nawawi. Kita tahu mazhab Syafi'i. Yang namanya pendapat Imam Nawawi itu yang paling otoritatif. Saya jadi bingung sebetulnya Menteri Agama ini mau pakai hisab apa mau pakai ru'yah? Kalau mau pakai hisab, nggak usah buang-buang duit. Segala nyuruh orang lihat bulan. Segala sidang isbat, ngapain? Kalau toh pada akhirnya diabaikan prinsip dasar daripada ru'yahnya, yaitu harus 2 orang, ini 1 orang sudah dianggap sah. Berarti kan percuma pakai ru'yah. Apalagi ditebalkan dengan dasar dalam kitab hasiahnya Tufah, kalau sudah bisa dipastikan pada hari itu ada hilal, walaupun tidak ada hilal, maka boleh diamalkan. Oh berarti itu juga nggak ada gunanya 1 orang melihat. Toh. Jadi kan simpang siur ya, yang mana yang mau dipakai gitu. Saya bingung kenapa harus kompromi dengan Muhammadiyah itu loh. Kita ini mau menggalang persatuan, kenapa nggak Muhammadiyah yang ikut NU? Gampangnya kan begitu. Kenapa harus NU ikut Muhammadiyah? Kenapa harus sama dengan Muhammadiyah gitu loh. Ya tapi kan sama dengan Arab. Pak, Arab lain. Sudah jauh dengan kita. Jadi hilalnya muncul di sana dengan di sini ya beda ya wajar gitu. Kenapa sih harus sama dengan Muhammadiyah gitu? Kenapa Muhammadiyah itu nggak bisa dirubah gitu? Atau setidaknya Muhammadiyah jangan diumumkan dulu deh. Karena jadi ricuh gitu. Belum apa-apa sudah ngumumin. Mending diem gitu. Negara setiap tahun itu menggelontorkan duit miliaran untuk menetapkan tanggal 1-nya. Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah menetapkan. Ini kan sama dengan begini Pak. Kita keluarkan duit banyak untuk memastikan tanggal 1 Syawal. Muhammadiyah udah selesai. Terus pada akhirnya pemerintah tidak ingin ada perpecahan. Terpaksa harus sama dengan Muhammadiyah akhirnya. Lah, apa gunanya ru'yah? Pertanyaan apa gunanya ru'yah relevan itu. Toh ru'yah kalau dipakai prinsipnya disiplin berru'yah, disiplin melihat dengan mata telanjang, disiplin melihat dengan langsung ya, itu harus 2, kok 1 sudah dipakai. Ini kan agak lucu. Sama dengan begini, kita mau beli mobil yang mahal, gelontorkan, padahal mobilnya tidak sesuai dengan spek, tentu kita bayar. Kan jadi sia-sia. Hanya karena mobil ini walaupun tidak sesuai dengan spek kita, tapi sesuai dengan spek tetangga, spek Muhammadiyah. Mobilnya memang yang ini. Loh, kalau memang mau pakai mobil yang speknya sama dengan Muhammadiyah, nggak usah beli ya pakai itu saja. Atau pada akhirnya 1 mobil, kan jadi agak-agak gitu. Kita seolah-olah mau menerapkan perangkap yang disiplin bermadzhab Syafi'i, disiplin kita pakai ru'yahnya itu sudah diperdebatkan dulu itu. Ketua Muhammadiyah sama ketua PBNU itu kalau tidak salah itu. Kiai Haji Din Samsudin dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi itu. Ya nggak bisa, itu nggak bisa pakai hisab. Kenapa? Karena ru'yahnya itu melihat. Kenapa nggak pakai hisab? Karena di situ ada alasan-alasan yang alamiah yang itu juga dipakai muktabar, yaitu ghammah. Ghammah itu adalah mendung. Secara logika Pak, hilalnya muncul, tapi kalau mendung maka nggak kelihatan. Secara hisab mungkin muncul, tapi secara kasat mata tidak. Tapi prinsipnya, kalau mendung, artinya apa? Kalau nggak melihat hilal, mau kamu hitung toh tidak kelihatan, maka lengkapi puasamu. Atau lengkapi bulan itu menjadi 30.
Itu kan prinsip dasarnya. Jadi nggak masalah ini sudah ada hilal apa tidak, ini yang perlu dipahami. Ru'yah itu bukan bicara apakah hari ini sudah mungkin muncul hilal atau tidak. Tapi ada nggak hilalnya? Kelihatan nggak gitu. Bahkan lebih presisi. Bukan masalah hilal ada apa nggak ada, tapi kelihatan apa tidak. Maka penekanan di sini adalah kekuatan dari yang melihat, saksi. Minimal 2. Standar saksi dalam agama. Harus 2 orang saksi. Karena nggak lagi bicara faktualnya hilal muncul atau tidak, Pak. Tapi kelihatan apa tidak. Sementara hisab, itu kan dia ngitung-ngitung. Kalau sudah derajat segini, maka beberapa jam hari lagi, atau beberapa hari lagi akan derajat segini. Kalau derajat segini, maka sudah pasti kelihatan. Di mana itu bisa jadi, mestinya kelihatan. Tapi mendung jadi tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, ya dianggapnya tidak hilal. Itulah kenapa menjadi berbeda. Dari dulu kan sudah terbiasa kita berbeda dengan Muhammadiyah. Sekarang aja dipaksakan sama gitu. Kompromi gitu. Tapi komprominya kok malah harus salah satunya berpindah madhab lah, kasarnya begitu ya. Jadi ini agak-agak saya kira ya. Kenapa kalau puasa itu apa bahasanya itu hanya 1 saksi, lebih lemah daripada 1 Syawal, lebih lemah daripada tanggal 1 bulan-bulan yang lain? Karena kalau puasa keliru, Pak, nggak ada persoalan, Pak. Mestinya masih tanggal 30 Sya'ban atau mestinya itu masih hari terakhir bulan Sya'ban, kamu sudah puasa, nggak ada urusan, Pak. Toh kamu wajibnya puasa 30 hari, bukan berarti tidak boleh lebih. Salah-salahnya pun kamu tidak kurang ibadah puasanya. Tapi bayangkan kalau tanggal 1 Syawalnya keliru, berarti puasa kamu kurang sehari. Dan sholat idnya tidak sah karena masih di bulan puasa. Kalau tadi misalnya puasanya itu apa bahasanya ya? Kita puasanya kelebihan, mestinya masih belum puasa, tapi kita sudah puasa. Puasanya lengkap, idnya sah pas di harinya. Lebih-lebih ini Idul Adha, kurban. Orang berkurban beli sapi puluhan juta, dipotongnya masih tanggal 9, gimana itu? Nggak sah sebagai kurbannya. Dia dapat pahala sedekah, tapi nggak sah sebagai kurbannya. Sholat idnya juga nggak sah. Kan gitu gampangnya. Atau kalau sholat idnya nggak sah kan juga bukan wajib. Iya, kurban kan juga bukan wajib. Iya, siapa yang bilang wajib? Tapi kalau yang pertama itu yang puasa kamu kurang sehari. Atau kalau terlewat puasa kamu lebih sehari, pas kebetulan kamu puasa di bulan di bulan Syawal tanggal 1, kan jadi haram puasanya. Jadi logikanya sederhana. Sudahlah, kalau mau pakai ru'yah, melihat langsung, pakai itu aturan-aturannya. Jangan dikompromikan. Pakai ru'yah, 1 yang ngelihat. Kan berarti ru'yah aneh, Pak. Walaupun agak lucu. Semua orang nggak ngelihat, bisa itu 1 orang ngelihatnya. Agak-agak itu ya. Apalagi cara penghujahannya bukan alih-alih mencari dasar boleh nggak 1 saksi, malah diarahkan kepada yang sama sekali nggak berhubungan dengan ru'yah. Ngambil ibaratnya di hasilnya tufah. Sebetulnya walaupun nggak kelihatan, kalau sudah bisa dipastikan, sudah boleh diamalkan, sudah boleh dianggap ada hilal. Wah, itu sudah bukan ru'yah, Pak. Jadi agak lucu, nggak nemu pendasaran untuk mengokohkan 1 orang cukup, malah ditambahi dengan dalil di samping itu bahasanya. Di samping itu kan begitu bahasanya. Ya ini memang cuma 1, tapi kan di samping itu ada toh ulama yang membolehkan. Kalau sudah dipastikan hari itu hilal, walaupun nggak kelihatan, kan boleh juga. Ya kalau begitu sudah jauh itu, sudah keluar dari disiplin ru'yah gitu. Baca dalam majmu' itu ya. Itu ya. Jadi kalau kita bicara ru'yah, disiplin ru'yah, kecuali tanggal 1 Ramadan, itu semuanya harus 2. Ramadan kemarin, lembarannya saksinya 1. Sekarang 1 lagi. Udah itu, yang lihat orang Jawa Timur, tempat ngelihatnya di Aceh. Orang Acehnya jangan ngelihat. Nah ini agak-agak kita ini. Sampai Gus Wahab itu mengistilahkan negara Konoha ya. Memang di Konoha ini aneh-aneh. Ini genting sampai sekelas pesantren sarang itu membuat maklumat gitulah, membuat edaran gitu ya. Dan saya sepakat sekali dengan saran dari pesantren sarang ini, jangan dipotong kurbannya hari ini, jangan hari Jumat. Lebih baik dipotong besok, hari Sabtu. Kenapa? Ya, saya akan sampaikan logika sederhananya. Seandainya benar versi Menteri Agama itu atau versi keputusan negara ini bahwa Jumat itu tanggal 10, lalu kurbannya dipotong hari Sabtu, nggak ada masalah. Toh batas pemotongan kurban itu dari tanggal 10 sampai tanggal 13 loh. Hari raya dan hari tasrik. Tanggal 11 itu masih masuk sekali. Masuk hari pertama hari tasrik. Memang waktu motong kurban. Tapi seandainya salah penetapan tanggalnya itu, ternyata tanggal 10-nya adalah hari Sabtu, ya nggak ada masalah dipotong hari Sabtu. Yang masalah yang dipotong hari Jumat. Berarti nggak dipotong di hari di tempat atau di waktu yang semestinya. Karena batas pertama pemotongan kurban itu tanggal 10. Ternyata tanggal 10-nya hari Sabtu, bukan hari Jumat. Artinya lebih aman gitu ya. Jaga-jaga keliru hitungannya, maka disisipkan tanggalnya sehari. Ini, ya, walaupun mungkin tidak sempat ditulis dalam edarannya dari sarang itu, ini setidaknya sesuai dengan salah satu hikmah. Kenapa disunahkan puasa tanggal 9, bahkan dengan tanggal 11-nya di bulan Muharram. Salah satu hikmahnya kan, kalau yang mansus dalam hadisnya itu untuk menyelisihi Yahudi. Puasa tanggal 9, tapi selisih Yahudi itu dengan kita puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, kan begitu ya. Tapi kalau kita baca dalam kitab yang lain itu, salah satu dari hikmahnya adalah untuk hati-hati menjaga kalau tanggal 1-nya keliru. Kalau tanggal 1-nya keliru, maka mesti tanggal 9-nya keliru. Misalnya tanggal 1-nya terlambat, ya, mestinya sudah tanggal 2 tapi kita masih anggap tanggal 1, maka tanggal 9-nya itu, ya, maka tanggal 10-nya itu artinya sudah tanggal 11 toh.
Kamu puasa tanggal 10 Romong Somo, tapi tanggal 1-nya keliru, terlambat. Oh, berarti itu sudah tanggal 11, kamu terlewat puasa Asyura itu, puasa tanggal 10-nya itu. Beda kalau kamu puasa di tanggal 9-nya. Berarti di pikiran kamu baru tanggal 9, tapi karena tanggal 1-nya terlambat, berarti ini sudah tanggal 10 sebetulnya. Ya kamu kena puasa Asyuranya. Kamu pikir tanggal 9 tapi ternyata Asyura, kamu puasa di situ. Ya kena toh. Besoknya tanggal 10, kamu puasa padahal sudah tanggal 11, ya nggak ada masalah. Apalagi kalau dilapis 3. Tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, tanggal 11 puasa. Itu aman dari 2 kesalahan. Misalnya tanggalnya terlambat atau terlalu cepat. Kalau misalnya tanggalnya terlalu cepat, mestinya masih tanggal 30 Dzulhijjah, tapi sudah dianggap 1 Muharram. Berarti ketika kita anggap itu 10 Muharram, aslinya masih 9. Kamu puasa di tanggal 10 itu ya, yang kita anggap tanggal 10 aslinya masih tanggal 9, kamu puasa. Kalau besoknya tanggal 11 kamu puasa lagi, maka kamu kedapetan Muharramnya itu. Karena di pikiran kamu baru sudah tanggal 11, tapi aslinya masih tanggal 10, kena kamu dapet. Jadi itu hikmahnya ya. Jadi kalau dalam Muharram itu kenapa ditambah di awal di akhir, benar-benar hati-hati. Ya, siapa tahu terlambat atau terlalu cepat gitu ya. Jadi sudah pas kalau dipotongnya itu besok gitu ya. Besok. Kalau besok dipotongnya itu mau kita terlalu cepat atau terlambat sama saja. Misalnya kita terlalu cepat tanggal 1-nya, artinya mestinya tanggal 10-nya itu hari Sabtu, tapi kita terlalu cepat tanggal 1-nya sehingga hari Jumat sudah tanggal 10, dipotong Sabtu pas tanggal 10 tuh. Atau misalnya sebaliknya. Kita ketika menetapkan 1 Dzulhijjah itu terlambat. Ya. Mestinya tanggal yang kita anggap 1 Dzulhijjah itu sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Ini kan terlambat bahasanya. Maka hari Jumat ini yang kita anggap tanggal 10, mestinya kan sudah tanggal 11. Lalu kurbannya dipotong hari Sabtu. Ya kan jadinya tanggal 12, Pak. Masih tasrik-tasrik juga gitu ya. Jadi kalau untuk Muharram, karena 1 hari yang harus dipresisikan yaitu tanggal 10, maka sepernya sebelum dan sesudahnya. Untuk jaga-jaga kalau terlalu cepat atau terlambat. Kalau untuk Idul Adha kurban, ya cukup ya, memilih hari Sabtu itu sudah mengakomodir baik terlalu cepat atau terlambat. Kalau terlalu cepat tanggalnya berarti pas tanggal 10 hari Sabtu. Kalau terlambat jatuhnya hari Sabtu itu tanggal 12 gitu ya. Kan dari 11 tambah 1 12 kan begitu. Kalau terlambat 11 dikurangi 1 jadi 10. Atau kalau pas ya pas 10 gitu. Jadi itu sudah paling aman itu ya. Nggak apa-apa sholat Idnya hari Sabtu, hari Jumat, motong kambingnya, motong sapinya hari Sabtu. Sangat jenius itu usulannya pesantren Sarang itu ya. Ya Allah alam, Allahumma dinadisa.